pelayanan Indonesia Timur. Nah, ya seharusnya nggak khusus hanya Indonesia Timur, tapi maksudnya untuk daerah-daerah saudara kita di bagian timur Indonesia yang sebagian besar maaf dalam tanda kutip, kemiskinannya kalau dibandingkan dengan Indonesia bagian barat, maka itu beda sekali. Nah, maka itu pelayanan ini ada. Para ahli pertanian, para ahli peternakan, perikanan. Maka itu salah satu judulnya Tante Rika. Itu singkatan. Pelayanan ya pertanian, peternakan dan perikanan. Nah, mengapa 3 hal ini? Karena Tuhan kita menyediakan kebutuhan makan umat manusia sejak umat manusia belum ada. Nah, itu dari 3 hal ini, pertanian, peternakan dan perikanan. Wah, itu limpah luar biasa. Kalau kita membaca Kejadian 1, maka baru di ayat 26 ada firman, marilah kita menjadikan manusia. Nah, saudara, itu ayat 26. Perhatikan. Lalu sebelum Tuhan menjadikan manusia, apa yang Tuhan jadikan lebih dulu? Ternyata bumi ini sebelum ada kita, Papa sudah sediakan bahan kebutuhan pokok makanan umat manusia. Maka itu dia ciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian. Dia siapkan kita ikan-ikan di air. Wow, luar biasa. Nah, itu untuk makanan kita. Dari peristiwa ini kita melihat betapa Papa di surga. Ya, kalau kita ingat pengajaran Tuhan Yesus. Maaf, ini nggak bicara soal 1-2 agama, tapi ini fakta. Tidak ada yang lain kecuali Tuhan Yesus yang memberitahukan kepada umat manusia bahwa pencipta alam semesta adalah seorang ayah. Maka itu dia berkata, ketika murid-muridnya bertanya, "Guru, ajari kami berdoa." Wajar umat manusia ingin berdoa, ingin bersekutu dengan penciptanya. Ternyata saudara, ketika mereka bertanya, kita lihat dulu ayat ini untuk membuktikan. Ya, nanti kita akan belajar setelah renungan firman ini bagaimana cara pengelolaan daging ayam. Terima kasih ada seorang pakar, ya, ahli di bidangnya akan mengajar nanti. Nah, tapi di Facebook saya, Instagram saya berikan tema, Papa selalu memikirkan kebutuhan pangan, makanan untuk umat manusia. Itu yang Papa buat. Nah, Lukas 11. Ya, Lukas 11 ayat yang kedua. Pak Pendeta Yefta boleh bacakan Lukas 11 ayat yang kedua. Pak Yefta masih ada di situ? Masih, Pi. Ya, Lukas 11 ayat 2. Lukas 11 ayat 22. Enggak, ayat 2. Oh, ayat 2. Ya. Beginilah firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka. Nah, stop dulu. Jawabnya apa yang ditanya? Coba kalimat terakhir ayat 1. Apa yang ditanya oleh murid-murid kepada Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus menjawab? Tuhan, ajarkanlah kami berdoa. Nah, Tuhan ajarkan kami berdoa. Wajar umat manusia ingin berdoa kepada Tuhan. Terus jawab Yesus, baca lagi ayat 2. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa stop. di kudus. Ya, cukup sampai situ aja. Saudara, lihat. Jadi suatu hari, murid-murid Tuhan Yesus itu datang kepada Tuhan Yesus, ingin diajar berdoa, seperti Yohanes Pembaptis mengajar berdoa kepada murid-muridnya.
Lalu jawab Tuhan Yesus. Kalau saya pakai bahasa sehari-hari. Oh, jadi kalian itu ingin aku ngajar kalian berdoa. Baik, aku ajarkan kalian berdoa. Perhatikan. Apabila kamu berdoa, katakanlah. Wih, luar biasa. Maaf ya saudara. Semua agama di dunia, kalau diajar berdoa, itu kalimatnya, ucapkanlah kalimat doa ini. Ucapkan. Tapi Tuhan Yesus mengajar kita, katakan. Kalau kamu berdoa, katakan. Saudara yang ngerti bahasa Inggris tahu bedanya to say and to tell. Itu beda. Dalam semua agama, kata ucapkanlah. Tell it. Tapi kalau Tuhan mengajar, katakanlah. Beda sekali. Saudara, katakan itu keluar dari hati. Tidak ada aturan, tidak ada formalitas, tidak ada. Anak-anak kalau cerita kepada orang tuanya, katakan, kamu mau bicara apa pada papa, pada mama? Saudara, itu penekanannya. Dan lihat siapa yang dipanggil pertama kali kalau manusia berdoa. Saya nggak berkata kita. Kalau saya berkata kita, hanya kita yang Kristen. Tapi saya katakan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada umat manusia untuk berdoa, yang dipanggil pertama kali, yang disapa pertama kali, bukan Tuhan, tapi Papa, Father, Daddy, Romo, Ayah. Nah, ini kebenaran yang luar biasa. Sedikit saya tambahkan. Apa bedanya kalau manusia berdoa menyebut, memanggil Tuhan kami, Tuhan kami. Begitu mulut kita mengeluarkan kata Tuhan, maka yang terimajinasi di otak kita, wow, satu pribadi yang super, suci, super, maha kuasa, maha besar, maha segala-galanya. Lalu manusia merasa kecil sekali karena Tuhan yang dipanggil. Tapi ketika umat manusia diberitahu, kalau kamu berdoa, katakan Papa, Romo, Father, Daddy, terserah. Masing-masing suku punya bahasa yang beda-beda untuk memanggil pria yang adalah ayahnya. Akrab bukan? Papa. Katakanlah Papa. Saudara, di dalam bahasa apa saja, sebutan ayah, papa, daddy, abah, bahasa Aramik itu Abba, lalu jadi bahasa Yunani, bahasa Ibrani juga Abba, menjadi bahasa Arab juga Abba. Ada yang lebih akrab dari bahasa Arab panggil Abi. Dari semua bahasa, saudara cari arti kata Papa, Father. Itu diterjemahkan, ditulis definisinya sumber dari segala kehidupan. Jadi seluruh bangsa di dunia mau bahasa apa saja, maka Tuhan itu adalah Papa manusia, papanya semua umat manusia enggak terkecuali. Dan dari dialah seluruh kehidupan itu berasal. Nah, karena dia itu Papa, Ayah, Abah, maka dari dia segala kehidupan itu ada.
Nah, karena dia seorang ayah, pribadinya adalah ayah, maka dia bertanggung jawab untuk kehidupan umat manusia. Jadi buat Bapa di surga, kita ini bukan cuma ciptaannya. Kita ini anak-anaknya, miliknya. Maka itu karena kita ini miliknya, dia bertanggung jawab. Bukti yang ada, maafkan saya pakai kalimat ini, semiskin-miskinnya satu keluarga, maaf ya. Begitu seorang suami tahu istrinya akan melahirkan, lagi sekali semiskin-miskinnya satu keluarga, maka seorang suami ini sedapat mungkin akan mempersiapkan sesuatu yang bisa, yang mampu dia persiapkan untuk calon anaknya yang akan lahir sebentar lagi. Wajar bukan? Nah, seperti itu Bapa di surga. Setelah dia jadikan semuanya, lalu kehidupan pertama yang dia jadikan. Coba Pak Pendeta Yefta bacakan Kejadian 1 ayat 11. Kenapa ada ini? Kejadian 1 ayat 11. Ya, Kejadian 1 ayat 11 bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Ya. Supaya ada tumbuhan bumi, dan jadilah demikian. Saudara, ini jauh sebelum ada manusia. Manusia ada di ayat yang ke-26. Ini masih ayat 11. Yang Papa ciptakan dulu pohon-pohonan. Kalau saudara pakai bahasa Inggris, saudara kata herbs. Apa itu? Obat-obatan dari daun-daunan herbal. Green, biji-bijian. Fruit, buah-buahan. Nah, itu makanan manusia. Jadi Papa sediakan itu dulu. Dan sampai hari ini dunia kedokteran masih mengakui pola makan yang sehat itu adalah sayur-sayuran, biji-bijian, dan buah-buahan. Itu berlaku sampai hari ini. Dan itu Papa ciptakan jauh sebelum ada manusia. Maka itu tema PIT, Pelayanan Indonesia Timur, setiap Senin sore jam 17 WIB. Selalu ada kata, mari menanam sayur. Karena memang ini polanya, supaya kita sehat. Dan secara fakta biologis, lihat, manusia ini bukan karnivora, bukan pemakan daging. Karena pemakan daging itu dilihat dari giginya. Ya, gigi binatang pemakan daging itu runcing-runcing. Karena untuk mengunyah. Begitu pula ususnya, beda. Tapi kapan manusia harus makan daging? Kalau saudara baca Kejadian pasal 9. Ketika banjir sudah selesai di zaman Nuh, dan Nuh bersama keluarganya keluar dari kapal besar itu, di situ baru ada perintah daging dikonsumsi. Protein hewani diperlukan. Kenapa? Karena setelah banjir besar itu, lapisan air yang melindungi bumi dari sinar ungu matahari atau ultraviolet itu hancur. Ditumpahkan semua ke bumi karena kejahatan umat manusia. Nah, karena ada ultraviolet atau sinar ungu matahari itu, maka tubuh manusia nggak cukup hanya dari sayur-sayuran. Harus ada tambahan protein dari daging. Dan jadi sejak awal Tuhan tidak pernah mikirkan kita makan daging. Nah, ini kalau kita bicara kehebatan Alkitab, sampai Wahyu 21. Maka kutub utara, kutub selatan itu memang ditetapkan untuk mencair.
Wih, kan banjir besar. Tidak. Ketika kutub utara, kutub selatan yang benua es, yang jelas adalah air tawar. Ya kita sih nggak perlu membuktikan ke kutub utara baru gigit esnya. Oh tawar, nggak usah. Pokoknya percayalah, itu tawar. Nah airnya kalau mencair kutub utara, kutub selatan itu menurut Wahyu 21 akan dikembalikan Tuhan di posisi yang semula di atas atmosfer ini. Sehingga bumi nanti iklimnya satu, yaitu sejuk. Ya tunggu nanti ini, nggak tahu kapan. Itu urusan Tuhan. Maka itu Alkitab ini luar biasa. Nah dari sini kita melihat yang dipanggil Papa jauh sebelum anak-anaknya lahir, yaitu kita. Dia sudah persiapkan makanan buat kita. Ada tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, herbal, biji-bijian, dan buah-buahan. Hebat sekali Papa kita. Nah sekarang kita tahu kenapa Tuhan Yesus mengajar. Kalau kita berdoa, apabila kamu berdoa, katakan Papa. Memang dia itu seorang Papa yang luar biasa. Penuh perhatian kepada kita. Kalau saudara baca Matius 6 ayat 32 dikatakan begini. Semua bangsa yang tidak mengenal Tuhan mencari makanan, minuman, dan pakaian. Tapi dikatakan, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kalau kita mengenal Papa di surga sebagai anak-anaknya, maka kita nggak perlu ikut panik, nggak perlu ikut khawatir seperti bangsa-bangsa tidak mengenal Tuhan. Soal makan, minum, pakai, itu sudah tanggung jawab Papa. Yang penting kita melakukan juga tanggung jawab dan tugas-tugas kita. Maka hidup ini gak akan pernah kekurangan. Gak akan pernah kelaparan. Karena Papa menjamin. Amin. Ayat 12-nya Pak Yefta, Kejadian 1. Ayat 12. Ya, ayat 12. Ya. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Wow. Papa melihat setelah ada tumbuh-tumbuhan di bumi, ada pohon buah-buahan di bumi, ada pohon-pohon menghasilkan biji-bijian di bumi, semuanya baik. Ya pasti baik, karena itu untuk kebutuhan kita. Maka itu saudara, kalau kita hidup taat kepada aturan-aturan Tuhan, kita hidup mengikuti semua petunjuk perintah peraturannya, yakin gak akan kekurangan. Bahkan, tapi jangan kalimat ini dijadikan alasan untuk malas kerja. Kalau ada orang tidak bisa kerja, saya gak berkata gak mau kerja, beda loh. Kalau ada orang gak bisa kerja, apalagi zaman susah seperti ini, walaupun ya tadi waktu awal mulai ditanya, ada nggak berita soal COVID? Nggak ada, memang sudah reda. Ya tapi kita tetap harus hati-hati. Tapi orang cari kerjaan masih susah. Nah bagi saudara yang masih sulit cari kerja, ya jangan sampai beralasan. Yang beralasan ini pasti malas. Gunakan sesempit-sempitnya tanah yang kita punya. Kalau nggak punya kita pinjam kepada keluarga rekan yang punya tanah luas. Nanamlah sesuatu. Benih itu enggak susah untuk didapat. Asal kita mau nanam saja, pasti kita enggak akan kekurangan. Nah, perlu sabar dalam hal ini. Itulah hebatnya Papa kita, menjamin kita. Nah, sekarang kita lihat. Masih Kejadian 1. Tapi ayat 30. Ada perintah yang unik di sini, ayat 30. Ayat 30. Ya. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Nah, dan jadilah demikian. Saudara, kepada binatang-binatang makanannya itu beda. Ya tapi lupa ayat 30 atau 32-nya.
Tapi kepada manusia itu perintahnya beda makanannya. Oh 31 kalau begitu. 31 ya. Ya. Maka Elohim melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ya. Itu udah bikin. Oh sudah. Oh berarti ayat 29. Ya 29 ya. Coba ya. 29 betul. Oke. Berfirman Elohim, lihatlah, aku berikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Luar biasa. Buah-buahan, sayur-sayuran itu makanan kita. Tetapi kepada binatang itu daun-daun hijau saja. Pernah nggak saudara menyadari begitu hebatnya Papa kita? Artinya begitu kita makan buah-buahan yang semuanya ada bijinya. Bukan kepada binatang. Tahu maksud Papa? Bijinya kita tanam lagi. Supaya terus multiplikasi. Dan ada makanan untuk anak cucu kita berikutnya. Saudara, ada beberapa kebiasaan. Ya saya nggak tahu suku-suku yang lain. Mungkin ada, cuma saya belum tahu. Tapi suku Jawa dan suku Bali. Ya ini sudah dari berapa generasi sebelum sekarang. Tapi masih ada 1-2 di desa-desa. Suku Jawa, suku Bali itu punya kebiasaan di berapa generasi di atas kita. Setiap keluarga ini melahirkan, ada anak yang lahir, maka keluarga ini akan menanam beberapa pohon dari beberapa jenis berbeda. Contoh kelapa, manggis, durian, ya pokoknya pohon tahun. Nah, pohon-pohon yang ditanam untuk anak yang baru lahir itu pohon diberi nama sesuai nama anak yang baru lahir. Tujuannya untuk apa? Dan ini cara menghitung suku-suku itu. Biasanya pohon-pohon yang menaun itu dari biji ditanam kira-kira kurang lebih 7 tahun baru berbuah. Nah dalam tradisi mereka, ketika bayi lahir dan ditanam pohon, sesuai namanya, pohon buah-buahan itu ya. Maka begitu umur 7 tahun anak ini, maka pohon-pohon dengan nama anak ini mulai berbuah. Dan buah-buah itu dijual untuk biaya sekolah dan hidup anak ini. Dan dalam sejarah tulisan-tulisan dulu, saudara, pohon-pohon itu bisa dipakai lagi untuk menyekolahkan biaya sekolah anaknya. Karena pohon tahun itu bisa panjang umur asal dirawat dengan baik. Saudara bisa bayangkan begitu hebatnya Tuhan memberkati kita semuanya. Maka itu mulai hari ini, ayo jangan putus asa kalau belum dapat kerjaan. Olah tanah. Cari biji-bijian, asal kita mau sabar. Apalagi sekarang sudah banyak teknik cangkok, stek dan semuanya itu. Ayo kita gunakan. Nah ayat terakhir ini yang selalu kita pakai. Hampir selalu kita pakai kalau ada webinar tentang pertanian, peternakan, perikanan ini. Kejadian 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22 ya Pia. Ya. Baik, firman Tuhan berbunyi demikian. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara tahu nggak arti ayat ini? Selama bumi masih ada. Berarti Papa menjamin selama kita masih melihat tanah di sekitar kita. Berarti masih ada harapan untuk hidup. Dan selama kita masih melihat tanah, berarti masih ada makanan yang kita bisa pakai. Kita gunakan. Maka itu ayat ini saudara simpan. Selama bumi masih ada. Tak akan berhenti-berhenti musim panas, musim hujan, musim kemarau, musim
menanam siang malam. Oh, akan terus berjalan siklusnya. Jadi nggak usah takut untuk kekurangan. Ini anak saya dari Kerayan nulis sabar. Kuncinya adalah sabar. Betul, menjadi petani. Itu ya. Terima kasih Pak Andoyo, Pak Kacung, ya Pak Wisnu yang menjadi promotor penggerak. Untuk setiap Senin kita belajar tentang pola bertani secara Alkitabiah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selalu saya katakan, ayo kita eksplorasi bumi ini. Jangan dieksploitasi. Kalau dieksploitasi pasti rusak, hancur. Tapi eksplorasi, kita akan menghasilkan bahan makanan yang tak habis-habisnya. Terima kasih Bapa di surga. Engkau menjamin kehidupan umat manusia. Gak akan kekurangan, gak akan kelaparan. Asal kita rajin, tidak malas. Dan kita mau bersabar menantikan hasil panen kita. Puji Tuhan. Selamat menjadi